Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Putri Amali Sita Herman dari kelas 12 IPS 1 SMAN 110 Jakarta Utara. Kali ini kita akan belajar geografi tentang permasalahan desa dan kota. Seperti ini guys. Nah, jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sebuah PowerPoint seperti ini. Baiklah, setelah itu saya akan menjelaskan apa saja dampak positif dan negatif dari interaksi desa dan kota. Yang pertama adalah dampak positif interaksi desa dan kota. Satu, yaitu terjadinya urbanisasi membuat kota menerima pasokan tenaga kerja dari desa. Kedua, tingkat ketergantungan desa terhadap kota menjadi berkurang. Dan ketiga, tingkat pengetahuan penduduk juga semakin meningkat. Nah, ada juga dampak negatif antara interaksi desa dan kota. Yang pertama adalah polusi udara semakin meningkat. Dua, kemacetan terjadi di mana-mana. Lahan semakin sempit dan pemukiman kumuh dan ilegal terjadi di kota-kota. Dan terakhir adalah minimnya tenaga produktif di desa akibat terjadinya urbanisasi. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan tentang pertanyaan kedua, yaitu tentang permasalahan yang terjadi di desa seperti gambar yang ini dan gambar yang ini terjadi pada kota. Oke, yang pertama kita akan membahas masalah yang terjadi di desa. Pada gambar ini, kalian lihat bukan? Biasanya anak-anak sekolah akan berangkat sekolah melewati jembatan ini. Dan beberapa warga juga jika berpergian dan pulang akan melewati jembatan ini. Sangat berbahaya bukan? Biasanya jembatan-jembatan seperti ini terjadi di desa-desa karena biasanya desa-desa terpencil seperti ini kurang adanya keperhatian atau kurangnya sarana dan prasarana dari negara. Nah, dalam permasalahan desa yang ini terdapat dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana dampak positif dari permasalahan desa yang ini. Oke, yang pertama adalah ramah lingkungan. Kedua, murid-murid yang berangkat dan berpergian atau pulang sekolah akan lebih tepat waktu. Dan ketiga, akan menyehatkan tubuh karena membuat kita lebih banyak bergerak. Nah, ada juga dampak negatif dari permasalahan ini, yaitu berbahaya bagi keselamatan nyawa. Dan kedua, dapat memakan waktu karena kita harus menempuh waktu yang lama ketika menyeberang jembatan ini. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana analisis saya terhadap permasalahan yang terjadi di kota seperti gambar yang ini. Biasanya kemacetan seperti ini terjadi di kota-kota dengan alasan kurangnya ketaatan saat berkendara. Kedua, terlalu banyak kendaraan bermotor sehingga menyebabkan kemacetan. Dan ketiga, ruas jalan jauh di kebutuhan normal dari total luas kota. Nah, ada juga dampak positif dan negatif dari permasalahan ini. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positifnya yaitu BBM biasanya akan terjangkau karena banyaknya kendaraan dan akan menyebabkan dan bisa membuat keuntungan bagi negara. Kedua, akan menghemat waktu jika pulang dan pergi. Nah, ada juga dampak negatif dari permasalahan ini. Yang pertama adalah polusi udara semakin meningkat. Kedua, kemacetan terjadi di mana-mana. Dan ketiga, BBM menjadi semakin meningkat. Oke teman-teman, itulah jawaban yang saya jelaskan dari pertanyaan yang tadi di awal. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa lanjut di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.